Departemen Pelayanan Anak-anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui renungan pagi anak. Menjadikan Allah yang pertama. Hari ini tanggal 14 Juni. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 106 ayat 4 dan 5. Ingatlah aku ya Tuhan, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Hari ini adalah Hari Bendera di Amerika Serikat. Peringatan penerimaan bendera Amerika Serikat di tahun 1777. Dan kebetulan yang menyenangkan bahwa Mazmur yang kita baca hari ini adalah salah satu himne nasional Israel. Sangatlah tepat bagi umat Kristen untuk menjadi warga negara yang baik dan senang dengan bangsanya di bumi, sebagaimana halnya dia menjadi warga negara dan bersuka dalam kerajaan surga yang akan datang. Anak-anak, ada cerita tentang warga negara yang baik. Saya peroleh cerita itu dalam majalah Reader's Digest beberapa tahun yang lalu. Ira Dutton lahir di Vermont di tahun 1840-an. Dia melayani bersama pasukan Union di Perang Saudara II di Amerika Serikat. Kemudian, setelah perkawinannya tidak bahagia, dia berusaha memperoleh kedamaian dengan menjadi imam di biara terapis di Getsemani, Kentucky. Tapi dia tidak memperoleh kedamaian. Maka dia meninggalkan biara dan di tahun 1887, sewaktu berada di New Orleans, dia mengambil sebuah majalah dan membaca sebuah kisah tentang Bapak Damin. Kisah kepahlawanannya di mana dia bekerja di antara penderita kusta di Molokai, Kepulauan Hawaii. Dia semakin tua, kata Ira Dutton kepada dirinya sendiri. Seseorang harus menggantikan dia. Sayalah orangnya. Maka dia membeli tiket dan pergi ke Molokai. Pada zaman itu, penyakit kusta sangat ditakuti, dan dia tahu kalau dia tak akan melihat negaranya lagi. Di Molokai, mereka memanggil dia dengan sebutan Saudara Yosef. Dia merawat Bapak Damin sampai saat terakhir dan kemudian mengambil alih pekerjaannya sebagai misionaris bagi orang kusta. Di antara barang bawaannya yang sedikit, dia membawa bendera Amerika. Dia mendirikan tiang bendera di tepi pantai. Setiap pagi dia menaikkan bendera dan setiap sore menurunkannya. Hanya itulah yang menghubungkan dia dengan negara dan bangsanya, kecuali beberapa surat dan surat kabar yang datang sekali-sekali saja. Di tahun 1908, dia membaca di koran bahwa sebuah konvoi Amerika yang mengelilingi dunia dalam sebuah tur bertujuan baik akan berlalu di Kepulauan Hawaii. Mereka akan melalui Molokai. Katanya kepada dirinya sendiri dengan girang, "Saya akan dapat bertemu dengan mereka." Maka setiap pagi dia menaikkan benderanya dan memandang dengan penuh harap. Seseorang telah mengatakan kepada Presiden Theodore Roosevelt tentang Saudara Yosef dan kerinduannya. Dan Presiden menelepon kepada pimpinan konvoi yang berada di Honolulu. Dan waktu itu tibalah. Pada suatu pagi, sewaktu Saudara Yosef sedang menaikkan bendera, dia melihat sebuah kapal besar berwarna abu-abu mendekat dan semakin dekat. Kemudian muncul kapal yang lain dan muncul lagi lainnya
sampai dia akhirnya melihat sebuah kapal perang. Anak-anak, sewaktu setiap kapal melewati pulau itu, kapal itu menundukkan benderanya, memberikan hormat kepada bendera pahlawan setiawan di Molokai. Jadilah menjadi seorang warga negara yang baik dan senang dengan bangsamu. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa menjadi warga negara yang baik. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.